1960 di Yogyakarta. Putra terakhir dari 5 bersaudara, dari keluarga pensiunan Mantri Kesehatan. Pendidikannya SD, SMP, SMA di Taman Siswa Yogyakarta, dilanjutkan Fakultas Sastra Indonesia, Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta. Dia berhenti, saya tidak tahu kenapa dan apakah akan dia lanjutkan atau tidak. Pada tahun 81 sampai 83, dia mengasuh lembaran anak-anak dan sastra budaya koran masa kini. Tahun 84, dengan sejumlah temannya menerbitkan buletin kebudayaan refleksi. Dia pernah juga bekerja di LP3Y, artinya LP3Y ialah Pusat Pelayanan Informasi Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta, direkturnya novelis Asadi Siregar. Belum pernah menerbitkan kumpulan puisi tersendiri. Sejumlah puisinya ada dalam antologi Gunungan dan Prasasti. Berikut ini petikan dialog. Saudara-saudara, dari apa yang dikatakan Mas Lindes tadi, 80% benar dan 20% fitnah. Jadi untuk soal ding-ding tadi itu tidak bisa diteorikan karena harus dipraktekkan, harus dibuktikan ya. Kemudian soal kancing baju saya tidak bertanggung jawab karena waktu itu saya cuma guyon. Dan ini wawancara tahun 83, mungkin saya sudah berubah sekarang. Oke, akan saya baca beberapa sajak saya, kemudian saya berterima kasih kepada saudara saya Butet Kertarejasa yang bersedia membaca sekitar 4 atau 5 saja. Butet ini seorang aktor terkenal yang banyak dikagumi oleh ibu-ibu rumah tangga karena sering muncul di TVRI. Bahkan pernah ketika dia jajan soto bersama saya di pasar, banyak bakul-bakul itu mencoba mengkonfirmasi wajah Butet seperti apa yang dilihat di televisi. Terakhir dia muncul dalam Kidung Wonolelo, di mana di sana dia diisukan seorang homoseks dalam cerita itu. Tetapi saya tidak tahu apakah dia sebenarnya begitu. Oke, akan saya baca satu sajak yang pertama, Kutu Busuk. Sebuah obsesi kemanusiaan saya yang merefleksikan tentang OPK. Kurungkan niatku membunuh kutu busuk yang menyelinap di lembar-lembar buku kamusku. Perutnya buncit. Seluruh kata-kataku sudah dihisap darahnya. Bapakku berkata, jangan kau bunuh, betapapun ia saudaramu. Tetapi bapak, saudaraku telah membunuh saudaranya yang mencuri piala dengan tangan laparnya. Piala itu dicairkan untuk menyumbat tangis anak dan istrinya. Bapakku berkata, maklumlah, saudaramu telah alpa. Tapi bapak, saudaraku bukanlah seekor kutu busuk. Bukan kutu busuk. Pemburu. Seorang pemburu memuntahkan peluru dendam di dada induk burung yang menggodanya dari dahan ke dahan. Burung terpelanting dari ranting. Dan tanah dia menerima buat kematian yang sempurna. Cicit-cicit anaknya menembangkan tembang sungkawa. Adegan itu memutar pita rekaman sang pemburu. Gambar-gambar bekalnya dari rumah menghadirkan bayangan kematian istrinya yang mati melahirkan anaknya yang ke-9. Ikan-ikan kecil dan anak-anak.
Ikan-ikan kecil hasratnya menempel di dinding akuarium. Udara memberat oleh linangan keharuan seorang anak. Di dalam terlalu sesak, aku ingin berbagi udara kepadamu. Ikan-ikan kecil mengatur nafas, mengendapkan impian berubuh samudera luas. Belajarlah berenang Tuan, agar dapat kau genggam buih-buih teraniaya gelombang besar. Belajarlah berenang Tuan, agar dapat kau rasakan getir lumpur duka tak pernah terukur. Agar dapat kau telan kepedihan dibanting gelombang dan batu karang saat kita tak sempat mengerang. Seorang anak kecil mengulurkan nasibnya. Nasib terapung di akuarium. Ikan-ikan besar melahap dan menyantap. Belajarlah berjalan ikan-ikan, agar bisa kau cecap pahit keringat langkah anak-anak yang berani kalah. Anak-anak yang ditumpas sebelum tumbuh sepanjang galah. Anak-anak yang selalu dihardik sebelum dicekik. Ikan-ikan merapat kaca, menyuling udara ke paru-paru anak yang kempis. Ikan-ikan kecil meminjamkan siripnya. Berenanglah ke dasar samudera Tuan. Terima kasih. Tiba-tiba anak-anakku lepas ku emban. Selendangku koyak-moyak. Tangan-tangan kukuh, wajah bertopeng. Merengkuh mereka menyekap dalam pabrik baja. Cerobong asap menggumpalkan mega menjadi tetes-tetes hujan. Aku mendengar tangis mereka berubah deru mesin dengan notasi hafal luar kepala. Knop tombol tombol knop knop tombol knop tombol tombol knop knop tombol knop tombol tombol knop knop tombol tombol. Tubuh mereka lebur dalam adonan baja tercetak menjadi boneka-boneka. Nyanyian dan tarian bisa dipesan. Kebahagiaan yang ditawarkan bergelombang, berbuih dalam darah kita mendidih, menyiram luka perih. Tubuh tertindih. Yang kedua, kebun binatang. Pemilik kebun binatang bingung bukan kepalang. Gajah, singa, macan dan seluruh binatang lepas dari kandang. Tak perlu pasukan bersenjata. Mereka memang sudah terlalu jinak untuk diserang. Binatang-binatang duduk di bangku piwulang. Binatang-binatang berbaju seragam. Binatang-binatang membentangkan program. Binatang-binatang rajin berdoa di rumah Tuhan. Pemilik kebun binatang tidak perlu lagi pusing cari makanan dan beri perawatan. Karena binatang-binatang itu sudah pinter mengatur hidupnya. Kebun binatang sudah lama dibongkar. Tak perlu lagi suaka bagi si langka. Kelangkaan telah berubah jadi kelasiman. Kebun binatang berubah panti pijat tradisional. Night club, bioskop, dan gedung kesenian. Binatang-binatang pun butuh hiburan. Kau tidak usah kembali ke rumah, anak-anakku, kata pemilik kebun binatang. Binatang-binatang berumah di hati manusia. Bisa siapa menggenangi kota? Orang-orang lahap meminumnya, hatinya leleh, darahnya coklat ditoreh. Tubuh-tubuh tumbang di jalanan. Hai, siapa tertawa terkekeh?
Yang ketiga, Samudra Indonesia. Anak-anak bermain gelombang yang bagai handai tolan, datang dan menghilang. Anak-anak bermain candi-candi pasir, dipahatkan nasibnya yang getir. Gelombang datang menghantam bagai riuh kokok ayam dan tetabuhan, menggugurkan pahatan cinta Bandung Bondowoso pada Jonggrang. Anak-anak menjajakan nasib di botol-botol Coca-Cola. Turis-turis menyeduh aroma usia muda mereka dengan tetesan keringatnya menjadi keindahan pariwisata. Anak-anak berperan menjadi makhluk-makhluk langka yang unik dilihat. Oh, mau beautiful. Demikian kata mereka sama mengomentari kera. Anak-anak tak mampu berbuat apa-apa sebab botol-botol Coca-Cola kukuh mengungkunginya. Belilah, beli saja. Belilah tanah leluhur kami. Bangunlah kerajaan di sini di atas tulang dan harga diri kami. Anak-anak gagal menyimpan kegelisahannya melihat orang tua mereka tawar-menawar harga. Anak-anak gagal mengekal segalanya yang bakal tak ada. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, snapshot THR Yogyakarta. Kehidupan suku terasing tanpa pasukan. Arwah dan aroma alkohol lebur membentuk bulatan-bulatan bola biliar. Seorang kernet court menyodok-nyodok bola nasib, bola keberuntungan bertemu lobang bencana bertemu lobang keberuntungan, bola keberuntungan melesat dari meja permainan. Bah, permainan tanpa peta, bah. Stik dan bola sama menggairahkan, detak-detak meja mengatur aliran napas, tangis istri, anak tertindih, derap pasukan keberuntungan. Bagai Yudhistira, ia memanggil gema, bola-bola bertubrukan di padang Kurusetra. Ayo, siapa lagi masuk? Edwin Venes ngangkat. Charles Bronson siap nembak. Beatles membawa pasukan gairah lama, memutar-mutar pita impian, menggusur upacara kidalang dan anak-anak wayang. Ayo, siapa lagi masuk? Lihatlah, ada lelaki tua menggandeng pelacur anak-anak, membeli gelap dengan 400 perak. Sekian dan terima kasih. Saya bacakan autobiografi dari Mbak Nana Ernawati. Lahir 28 Oktober 1961 di Yogyakarta. Putri kedua dari 6 bersaudara, dari keluarga ABRI, polisi. Pendidikannya SD Santa Maria Immaculata, SMP Negeri 2, dan STM Pembangunan Bagian Kimia, tamat 1981. Masuk jurusan Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Sewaktu di STM, dia aktif dalam kegiatan majalah dinding dan buletin, mendirikan klub daki Gunung Kamil 1978, terjun ke dunia teater tahun 1979 sampai dengan 1984. Juara 2 lomba menulis puisi oleh Renas Berita Nasional. Belum punya buku sendiri. Sejumlah karyanya terdapat dalam antologi
Kartini 1981, stensil penyair Jogja 3 generasi, perjalanan waktu dan prasasti. Nana, bagaimana masa kecilmu? 5 puisi yang berjudul Perjalanan, Kado pada hari ulang tahun ibuku, Hipokrit, Sudah Begitu Asing, dan yang terakhir adalah Instruksi. Saya mulai saja ya. Perjalanan. Keberangkatan pada suatu pagi adalah sapa sebaik puisi, dinikmati sambil minum kopi. Coba katakan, pagar rumah siapa perlu diperbaiki? Atas gedung siapa harus dirombak? Aku mengikis luka dengan ujung bayonet. Kisah kembar aku dari pucuk hati yang mengucur darah obsesi. Sampai di mana perjalanan? Siang hari, kau dengar ada tembang dandang gula. Dari balik jendela kaca, siapa memainkannya? Kau tahu? Anak muda tidak pernah yakin aku apa dalam bentuk kelak. Orang kampung berbincang-bincang bersama. Sore, hari indah buat main remi atau gobak sodor. Siapa bilang? Siapa bilang? Aku terpojok di pinggir sumur. Apa aku mesti merasuk ke dasarnya? Dialogku dengan Tuhan. Malam adalah kekenesan birahi. Pelacur kelas lesehan, dilamun grogi bersenggama dengan kunang-kunang. Mereka punya harapan akan matahari, akan bulan penuh. Aku punya apa? Aku memiliki siapa? Puisi yang kedua. Kado pada hari ulang tahun ibuku. Pasti ibu tidak lupa 20 tahun yang terlewat, lahir dari rahimmu yang luka, yang mengucur darah duka. Binatang liar yang selalu memandang curiga. Ibuku yang lugu. Aku ingin meremas hatimu. Aku ingin melalap ujung jantungmu yang berdarah. Apakah aku masih bisa memiliki cinta di sela setiap pengorbananmu? Wahai seandainya bisa aku letakkan bumi ini pada telapak tanganku yang dipenuhi suratan nasib beku, aku datang padamu.
lalu bicara telanjang. Tuhan, inikah perempuan yang dulu kau jadikan lantaran hadirku di sini? Kukayalkan Tuhan tersenyum, menangkupkan jubah, berpikir dalam gema. Perempuan yang diciptakan, datanglah kemari. Puisi yang ketiga. Hipokrit. Siapa melarang kau bikin sajak tiap hari? Kau boleh menafsirnya, memeluknya, sekaligus membantainya. Jika toh rindu mendekap dada, puing itu biarkan rebah di atas rumputan kota. Jika puisi mi puisu, tuli atau gagu, coba terka. Siapa penulisnya? Engkau tatap potretmu yang wagu, lalu kau berteriak, ini bukan wajahku. Ini benar, bukan wajahku. Sudah begitu asing. Sudah begitu asing dengan rumah sendiri. Keheranan, lihat bentuk jendelanya. Rumah ini bukankah dulu bercat putih? Becak dan oto di ujung gang masih juga simpang siur. Beberapa hari lagi matahari turun. Kenapa tidak singgah dulu? Biar letaknya yang salah bisa coba aku perbaiki. Tapi ini rumah sudah begitu lama ku tinggalkan. Kini aku tak pernah kerasan. Tinggal di dalamnya sudah begitu asing. Puisi yang terakhir berjudul Instruksi. Instruksi. Siapkan kavaleri. Pasukan berkuda. Kuda sembrani yang bisa terbang seperti mimpi. Serbu kota Jahanam. Kota tempat manusia berhantam. Tapi ingat, jangan binasakan ibuku. Ku beritahu, ibuku lemah dan sering kumat jantung. Siapkan artileri, pasukan bersenjata, bambu runting.
Ingat, bambu runting bukan bom atom. Ini bukan Hiroshima, tapi kelewat senang kau biarkan dalam tinah panjang. Sistem gerilya atau serbuan keroyokan, aku tidak peduli. Kota ini mesti binasa. Hari ini juga. Terima kasih. Selamat malam. Akan membacakan 4 buah sajak karya Mbak Nana Ernawati. 1. Ketika berpapasan, tentram benar sekarang, ketika sendiri dan nocturnum. Ketika berpapasan. Ketika berpapasan di jalanan beraspal, kami tak saling mengenal, kami tak saling menyapa. Ketika berpapasan, mata kami saling curiga, mata kami saling bertanya-tanya. Kamu atau saya? Sekarang bumi makin padat, kental, semua jalan sudah beraspal. Kami lebih tak saling mengenal, lebih tak saling menyapa. Mata kami sudah nyalang, mencari mangsa, saling mengorbankan. Kamu, bukan saya. Itu yang kedua. Tentram benar sekarang. Embun pertama, tetes, jatuh menimpa kaca jendela. Kustubuhi sunyi, pekat nian, tapi bisa tentram. Tentram benar sekarang. Tapi ini pasti tidak lama. Besok gelisah, mengusik juga. Kekalahan nampak lagi di mata. Tapi mengapa mesti risau benar? Ini hari paling indah buat bikin sajak. Untuk kamu, untuk Tuhan, untuk embun pertama dan embun-embun yang selanjutnya, yang setia datang, yang tiap pagi menjelang kelisik azan, kelisik yang panjang, tentram benar sekarang. Puisi yang ketiga. Ketika keras dek yang berkesempatan tampil pada hari ke-4 pembacaan puisi Tugu, Saudara Landung Rusyanto. Saudara-saudara yang berminat untuk mendapatkan buku ini bisa menghubungi di pintu depan Purna Budaya ini. Tidak membayar, tapi ganti ongkos cetak sejumlah Rp6.750. Saya bacakan riwayat Landung Rusyanto. Saudara Landung lahir 25 November 1951 di Yogyakarta, putra kedua dari 5 bersaudara dari keluarga guru SMA. Lengkapnya bernama Landung Rusyanto Laksono Simatupang. Bapaknya seorang guru SLTA. Pendidikannya SR, SD Santo Yusuf, SMP Pangudi Luhur,
SMA College de Brito dan Fakultas Sastra jurusan Inggris UGM, sudah doktorandus. Pernah bekerja di Lembaga Studi Pedesaan UGM 7679, kemudian di Pusat Penelitian Kebudayaan UGM tahun 7981, juga mengajar di sebuah SMA swasta Jogja. Tahun 85 mulai mengajar di Fak Sastra jurusan Inggris UGM, alma maternya. Landung banyak berkecimpung di dalam teater modern, mendirikan grup teater STEMKA dengan kawan-kawannya. Sewaktu menjadi mahasiswa sastra Inggris, aktif dalam teater Gajah Mada UGM. Kadang dia pun membantu grup lain pentas selaku pemain. Dia pernah menjuarai lomba menulis puisi BKKNI Provinsi DIY tahun 79 dengan sajaknya berjudul Langkah Tak Berhenti. Mulai menulis puisi tahun 73. Saudara Landung kecuali menulis puisi dan bermain teater, dikenal sebagai pembaca puisi yang baik. Moga-moga bisa dibuktikan. Dia pun sering menjadi juri lomba baca puisi, festival teater, dan lomba nulis puisi. Dia belum pernah menerbitkan kumpulan puisi. Kecuali tersebar di berbagai majalah dan koran, puisinya terdapat dalam antologi Bulak Sumur Malioboro, Pesta Tulisan, dan Penyair Yogya 3 Generasi. Landung berpembawaan kalem, konon. Sehari-harinya tenang dan tidak banyak akting. Tapi kalau di panggung teater, baru dia memamerkan kesanggupannya akting. Rupanya, dia membedakan betul antara panggung teater dengan panggung kehidupan sehari-hari. Mungkin perlu diingatkan bahwa perekaman video untuk pembacaan puisi itu antara lain juga berkat bantuan saudara Landung dengan memakai tenaga adik Kanita Jalan Gejayan Yogyakarta. Berikut ini akan dibacakan semuanya, katanya. Rumah, potret kamar, siang kepada RL, tikar, pintu, sajak hidup, siul, bapa, langkah tak berhenti, gondolayu, jerami, sembahyang malam, di kaca, bayang-bayang cemara, ranjang kayu, dan genteng. Saudara-saudara, inilah Landung Rusyanto Simatupang. Rumah. Bila ingin bersendiri tanpa bersepi, jika ingin hening di tengah bising yang mati, kalau terus ingin lari lalu selalu rindu kembali, sebab ingin tempat menetap tanpa tersekap. Kepada engkaukah ku mesti pergi? Kepada RL. Sehelai daun melayang di bawah bulan. Dingin sudah sampai ke tirai, dan sebuah tembang dipatah di tengah. Seperti ada yang meminta keheningan begini. Engkaukah? Sedang kuangankan seseorang yang sibuk berkemas, tapi selalu menunda keberangkatannya. Pada saat terakhir, dia pilih tidur yang pulas. Pintu. Terlampau deraskah hujan siang tadi? Halaman jadi becek berlumpur.
Dan di kamar depan yang bocor atapnya masih basah ubin di sudut. Berapa keraskah angin petang tadi? Semak-semak perdu mosak masik dan buah-buah jambu berceceran. Malam larut, seseorang membuka pintu. Maka tegaklah ia di hadapan panorama kecil yang kelabu. Disimaknya risik-risik lirih, suara-suara redam yang jauh dan dalam. Segala penjuru sekalian bunyi mengatakan kepadanya tentang sebuah hari ketika segala sesuatu terjadi selagi dia karam di mimpi. Siul. Sahabatku bersiul, jalan sepanjang gang. Letih tubuhnya minta pulang, lapar hatinya nuntut walang. Dia bersiul karena lelah, karena gelisah, karena kangen rumah, karena rumahnya bukanlah rumah. Bersiul sahabatku sepanjang gang, siulnya lebih panjang dan dalam dari ratusan gang. Langkahnya tersaruh kiri, kanan, kiri, kanan. Hasrat dan bimbang maju bergantian. Tangan yang selalu luput menggenggam, mengayuh udara lesu dan enggan. Sahabatku bersiul, matanya memejam. Dia tersaruk sepanjang gang. Ranjang. Tak seorang di ranjang kayu, tapi berderak juga ia di bawah jendela. Padahal aku hanya memandang, dan pembicaraan kita seperti biasa ada di otak masing-masing, ada di hati sendiri-sendiri. Padahal kau dan aku tidak bergelut di atasnya, tapi berkiut dan oleng ia bagai keranda di perjalanan, mengangkut tubuh dingin kita berdua. Genteng. Ku bikin genteng dari tanah merah ini. Adonan belulang sisa nenek moyang. Adonan sisa belulang nenek moyang akan memayungi impian, mengasuh harapan, menaung percintaan. Sembari kasih tentram istirahat sejam, akan mereka usikkan pikiran istirahat panjang. Sembari menaung iseng dan zinah hari pesiar, mereka ingatkan ini benar perjalanan pulang. Kita cetak genteng, kita ingat dongeng tanah liat digenggam tangan. Tentu lalu dibentuknya sambil berkaca, lalu dia tiupkan nafasnya. Tentu lalu ada tercipta Adam yang lalu terusir juga. Kita naikkan genteng, kita susun, kita pasang. Khidmat dan teliti, mari sisipkan jimat serpihan nenek moyang. Isyarat bagi langit agar sampailah rahmat hukuman ke perkampungan kita dalam pesiar sial pembuangan. Saja hidup. Ada yang lebih baik
dari menonton jambu jatuh. Kau bisa jadi jambu yang terjatuh, dipungut bocah telanjang dada, dibagi makan dengan kawannya. Ada yang lebih baik dari dimakan. Kau bisa jadi bocah telanjang dada, melompati pagar halaman, melempari buah-buahan. Tapi ketika kau berkata, tak ada yang lebih baik dari makan dan dimakan, aku jadi bertanya-tanya. Jadi kenapa kau resahkan benar kehidupan? Langkah tak berhenti. Langkah gontai, langkah siapa? Langkah gontai tak sampai-sampai. Perang demi perang usai. Jalan itu masih sama juga. Seperti tak terjamah ia oleh peristiwa mana saja, dan langkah gontai yang menapakinya sudah bersatu dengannya sejak dulu mula. Matahari ganas siang hari, dan di awal senja ada tirai gerimis rinai. Langkah gontai dan jalan panjang tak pernah membawa tiba di sampai. Perjalanan ini seperti tak terjamah oleh peristiwa mana saja. Betapa bebas ia dari segala pengaruh, copot dan meluncur sendiri, lepas dan sepi keluar bumi. Ada yang bisa diikat tambatkan. Ada yang selalu melejit, lolos, melompat sigap dari sergap tiap rangkap. Menjelma langkah gontai, mengujud jalan panjang. Apa maknanya segala kalah menang? Satu saja yang berikut ini tidak saya ambil dari antologi Tugu, tapi dari kumpulan sajak saya yang baru. Karena harap dimaklumi bahwa sajak-sajak yang ada di sini dalam kumpulan Tugu ini, maksud saya, kebetulan sebagian besar sulit atau mungkin sudah sulit saya bacakan sekarang. Mudah-mudahan panitia memaafkan saya yang menyeleweng ini. Sajak seorang pasien tentang sakitnya keluntang dan kelantung. Pada pohon itu dulu, konon Tuhan menitipkan jenggotnya. Lantun si kelantung sambil menuding lukisan besar terpampang di dinding. Kita kanak-kanak bergayutan telanjang dada, kambing-kambing merumput, induk ayam mengais buat bocah-bocahnya. Si keluntang nimbrung. Mahkota putih, mengambang wangi di angkasa. Duet keduanya. Detak jam terpincang-pincang. Sekali kedengaran dentang, klang. Malam sudah larut. Itulah maka si keluntang mengangankan siang. Malam sudah buntu. Itu sebabnya si kelantung terkenang tempo dulu. Aku sangat tidak bahagia sekarang. Semua pekerjaan tidak sreg buatku. Untuk kerja tetek bengek ini itu orang-orang membayarku. Sedang yang kurasa inti diriku, di mana-mana kok tak pernah laku. Bos-bos pada nyebir, bapak-bapak tidak mau tahu. Keluh kelantung agak panjang berdiku. Lah aku
Segala jenis perempuan tidak cocok selalu. Sajak dan drama cepat betul bikin jemu. Desis Kelantung seperti agak ragu. Tapi bagaimana dengan Rendra? Tanya mereka serempak, lalu meledak terbahak-bahak. Luntang kacak pinggang berkaca. Waduh, wajah sarjana yang cendikia. Jeli kutip sini, sontak sana. Begitu dia komentari bayangannya sendiri, kali ini dengan cukup sehat dan tenaga. Matanya pintar berbinar-binar, yang dungu selalu kepalanya. Kelantung menambah komentar. Kelantung membuka pintu, Luntang ingin keluar. Di halaman gelap mereka mendongak, kelap-kelip bintang-bintang. Tapi penunjuk Bethlehem tak tampak. Dulu pernah ada jabang bayi gemilang, kata salah seorang. Menyepuh kandang hewan jadi kerajaan, sambung yang seorang. Lalu lengah. Kelantung mengerjap-ngerjapkan mata sarjananya. Wajah Luntang melintir berpikir-pikir. Entah apa. Tiba-tiba Kelantung mantap mengucap, Luntang ketularan. Mereka! Teriaknya. Tapi apa? Tanya Luntang sesaat sesudahnya. Aku sedang sakit. Kelantung menjerit proklamasi penemuannya. Kita sedang sakit. Luntang tak kalah sengit. Mendadak sontak. Napas mereka sengal. Agak kejauhan terbukalah langit. Keputih-putihan menjuntai air terjun dari sana. Nah, itu jenggotmu. Teriak mereka serentak-serak. Ayo, kita bergayut di sana. Luntang dan Kelantung deras penghambur, kepala mereka keras bertubur. Dengan pandangan kepiur, mereka jatuh terduduk. Luntang melihatnya di barat, Kelantung di timur. Selalu inilah bencana bagi si dua kembar bersaudara. Sisa malam itu, mereka tertidur di latar berdebu. Pagi harinya mengenakan sepatu, berangkat mengepit mat. Seluruh isinya kertas buram yang kian muram. Luntang ke utara, Kelantung ke selatan. Tak lebih 2 setel pakaian seragam. Tapi keduanya berjanji ketemu lagi dalam lukisan lebar terpampang di dinding. Dalam lukisan di bawah pohon yang besar dan rindang. Konon di sana dititipkan jenggot Tuhan untuk bergayut siapapun yang mau terus ke pucuk. Dijemput mega putih ke surga sejahtera, yakni matanya yang bening seluas kumpulan samudra. Tapi itu masa lalu. Kata orang masa lalu, selalu masa lalu sebelum masa lalu. Kini seluruh hari mengantar malam buntu, malam buntu, malam buntu. Pagi dan sore hari, sanatorium ini dijamah gigil yang ganjil. Burung kecil berdada kuning mencicit, ciricit. Dari dahan ke dahan, rahasia itu ia wartakan. Hidup bukan untuk kematian, melainkan untuk menderita sakit. Bersakit-sakit, berdikit-dikit, kit-kit, kit-kit, kit-kit. Ia menghilang di balik bukit. Terakhir saya bacakan, saya kembali setia pada Tugu dari kumpulan Tugu.
sembahyang malam. Usaplah jidatku kekasih. Aku pusing dan letih menempuh hari-hari salah pilih. Biarkanlah aku terbaring, memejam, terletak diam, menantikan desirmu. Perkenankanlah nafasku satu-satu mengadu dan menyesal di hadapanmu, menjadi untayan puji syukur kepadamu, menjadi bagian ronsen panjang sembah moyangku, menjadi pangkal untayan kidung anak-anakku. Pandanglah sakit batinku kekasih, mendesirlah saja dan aku akan sembuh. Dan perjalanan degup jantungku, sampaikanlah benar kepadamu. Amin. Lima dari pembacaan puisi Tugu 32 penyair Jogja. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk kembali menghadiri acara ini, dan panitia mengucapkan salut atas stamina Anda yang cukup tinggi untuk mendatangi acara ini dari malam ke malam. Saudara-saudara, nanti akan tampil 4 penyair. Yang pertama adalah Saudara Ari Basuki, kedua Bapak Suminto Asayuti, ketiga Faisal Ismail, keempat Lino Suryadi Adi. Dan pada akhir acara ini akan tampil penyair yang tercecer dari Tugu, yakni Saudara Gentong Haryono Sil Ali. Dia akan membacakan sajak-sajaknya di sini. Saudara-saudara, pengumuman dari panitia bagi yang belum mendapatkan antologi, silahkan cepat-cepat menghubungi panitia atau langsung membeli di bagian belakang, karena saya tidak tanggung kalau Anda menyesal, karena buku ini bagus sekali. Jadi nanti saya takut Anda kehabisan. Oke, Saudara Sadian Wirodono akan membacakan riwayat hidup singkat Ari Basuki. Silahkan. Selamat malam saudara. Akan saya bacakan biodata Saudara Ari Basuki, penyair yang pertama kali tampil pada malam kelima ini. Saudara Ari Basuki lahir 8 Desember tahun 1954 di Jepara, Jawa Tengah. Putra ketiga dari 5 pria bersaudara dari keluarga pegawai negeri. Pendidikan Ari Basuki SD di Jepara, SMP Negeri 3 di Semarang, SMA Negeri 3 di Semarang. Tamat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Tahun 83 kuliah di Fakultas Filsafat UGM, tapi sekarang mandek. Menang sejumlah lomba penulisan puisi, juara harapan puisi Majalah Seni Budaya Purwokerto tahun 80, juara 2 puisi nasional Taman Siswa tahun 1982, juara harapan puisi nasional Sanggar Solidaritas 1984, juara pertama Trofi Kirjo Mulyo dalam lomba cipta puisi tingkat nasional yang diadakan oleh Koran Kampus Manunggal Undip
tahun 85. Mulai menulis sejak tahun 1975 berupa puisi dan cerita pendek. Tulisannya dimuat di koran-koran Jogja, Semarang, dan Jakarta. Kumpulan puisinya Wabah Negeri Aneh belum dibukukan. Sejumlah karyanya ada dalam antologi Tonggak-Tonggak, Pendopo Taman Siswa, sebuah episode, Gunungan, dan Tugu. Ngomong-ngomong dengan Lino Suryadi begini. Selamat malam. Obsesi. Engkau tersesat di negeri asing. Para penghuninya bertopeng, bersenjata lengkap, berperang di benteng-benteng. Engkau telanjang dan begitu murni. Melangkah di antara mayat-mayat, engkau berseru, tak ada sautan, hanya desing peluru. Demikianlah kau menemukan jalan kembali atau terlibat perang yang tak kau mengerti. Kau lihatkah danau darah yang mengganggu batinku, menggelegak dalam sunyi? Siapa menyembelih siapa? Jerit tak henti-henti. Kau lihatkah sungai air mata yang mengganggu sukmaku, mengalir deras entah kemana? Siapa menangisi siapa? Rintih tak henti-henti. Pemandangan yang meletihkan jiwaku. Aku ingin menghapusnya. Aku ingin menghapusnya. Aku ingin membakar hutan yang mengganggu batinku. Tapi domba-dombamu tengah merumput di sana, dan kau termangu. Apakah yang akan kau katakan? Hutanmu penuh binatang buas yang tentu mencabik-cabikmu. Begitu kau melintas. Manakah yang mesti kau lakukan? Membiarkan diri habis dimakan atau berkelahi setiap hari dalam perburuan berkepanjangan? Negeri aneh. Sebuah negeri yang aneh menutupi pandangku dari keluasan langit. Bayang-bayang yang diciptakannya mengusik angan sampai dalam mimpi. Ini panah-panah beracun menancapi tubuhku. Siapakah bersembunyi di balik kabut, merindukan darahku? Kelam yang lama masih juga. Belenggu-belenggu, penjara-penjara. Sesekali burung dan angin membawa kabar kemerdekaan. Tetapi negeri aneh ini menutupi pandangku, menghalangi langkahku. Bagaimana menyingkirkannya? Bagaimana melampauinya? Apakah kau tahu? Sajak kota es. Kota ini menjadi hutan perburuan, manusia atas manusia. Binatang-binatang dikurung di dalam kandang, menjadi bahan tontonan atau disembelih. Engkau sendiri dalam pergulatan, menatap langit kosong, menjadi pembunuh ataukah yang dibunuh. Kota ini dibangun dengan darah dan air mata. Orang-orang membuat benteng,
berkelahi di jalan-jalan, di kantor, dan kamar-kamar. Kota ini menyeret perempuan dan lelaki ke dalam pelukannya dan meracuninya dengan mimpi-mimpi. Air di kolam kita yang jernih. Air di kolam kita yang jernih telah terkotori oleh genangan darah. Kau lihat warna merahnya. Udara di langit kita yang bersih telah penuh getar-getar amarah. Kau rasakan panasnya. Di masjid kau khusyuk sembahyang. Subhanallah desismu. Anak gadismu diperkosa orang. Astagfirullah desahmu. Rumahmu dirobohkan. La ilaha illallah pujimu. Anak lelakimu dibunuh di tikungan. Dengan penuh cinta kasih kau melangkah ke halaman. Dengan hati yang jernih kau dengar gemuruh peperangan. Jangan membuat kerusakan di muka bumi, ucapmu. Dan desingan peluru menyambut kata-katamu. Cintailah setiap orang sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri, serumu. Dan berbuluh tangan mencakarmu, menyeretmu, membelenggumu. Tak kuat menahan siksa, kau pun melawan dan melawan. Seperti berjuta-juta orang lainnya, mengagalkan pertempuran. Sekian. Demikian tadi Saudara Arwi Basuki telah membacakan sajak-sajaknya. Memang harus dimaklumi bahwa tidak setiap penyair bisa membacakan puisinya dengan baik. Demikian pula tidak setiap pembaca puisi yang baik bisa mencipta puisi dengan baik pula. Jadi ada bagiannya sendiri. Sekarang yang akan tampil adalah Saudara Suminto Asayuti, bapak dari 2 anak yang malam ini dikaruniai Tuhan seorang putra, baru saja lahir dari rahim istri yang tercinta. Karena bertepatan dengan pembacaan puisi Tugu, maka namanya akan diberi nama ke bayi itu, namanya Sekar Tuguwati katanya. Dosen IKIP negeri ini lahir tanggal 26 Oktober 1956 di Dusun Sindurjo, Purbolinggo, Banyumas, Jawa Tengah. Dia anak ketiga dari 5 bersaudara. Dia lahir dari keluarga guru SD maksudnya. Pendidikannya yakni SD, SMP, dan SMA di dusun dan kota kelahirannya. Kemudian tamat sarjana IKIP negeri Yogyakarta jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 1979. Kemudian Suminto mengajar di alma maternya sejak tahun 1983 dan seterusnya. Pada tahun yang sama, Suminto mengikuti penataran penelitian sastra tahap 1-3 oleh Pusat Bahasa di Tugu, Bogor. Tahun 1984-85, Suminto mengikuti program pasca sarjana di IKIP negeri Yogyakarta. Dia menulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Jawa dan Indonesia. Bahasa Jawa berupa cerita cekak dan geguritan, kemudian bahasa Indonesia berupa puisi. Dia juga menerjemahkan sejumlah puisi Indonesia ke dalam bahasa Jawa. Dia pun menulis esai dan kritik. Baik puisi maupun esainya yang sudah tersebar di berbagai mass media belum sempat dibukukan. Sejumlah karyanya ada dalam antologi penyair Jogja 3 Generasi dan 575 selain dalam Tugu. Suminto sejak bocah dia sudah banyak membaca sastra, terutama sastra Jawa, selain tentu saja sastra Indonesia. Tradisi ini diwarisi dari bapak gurunya. Bahkan Suminto yang bandel ini pada masa kecil pernah membaca buku Gatholoco. Seperti kita tahu, Gatholoco itu sebuah buku yang berisi
hal-hal yang tabu, tetapi berhubungan dengan filsafat hidup. Juga asmaragama. Dia membaca itu dengan sembunyi-sembunyi, buku itu disimpannya dalam bantal, dan kalau bapaknya tidak tahu maka dia membaca buku itu. Selain itu, Suminto yang dekat dengan tradisi Jawa juga terlatih menabuh gamelan di dusunnya karena Pak D-nya memiliki seperangkat gamelan. Sejak SR, SMP, SMA, bahkan setelah kuliah, dia sering mengiringinya, memainkan gendang, bonang, dan demung. Kemudian petikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parangtritis 1. Ampak-ampak kelabu angin, jadilah gelombang-gelombang yang pecah dan membasah jari-jari kaki indahmu. Rambutmu yang panjang pun berkibaran sebagai panji-panji peperangan yang mencoba menantang keangkuhan bukit-bukit karangku. Sebab dengus nafasmu hinggap di dedaunan mimpi, aku dirikan juga kemah dan tenda di tepian ini. Sajak di halaman. Di sini dedaunan gugur dan kembali tangan-tangan riwayat terulur. Bukalah dan bukalah pintu itu, diri begini letih dicambuk rindu. Di sini angin menepi dan kembali suara para leluhur menegur diri. Tutuplah dan tutuplah semua jendela, seluruh duka telah terbujur di beranda. Semula memang demikian adanya. Semula memang demikian adanya, sebatang pohon tumbuh di pekarangan batinku, rimbun daun-daunnya. Tapi tak seekor burung pun betah bersarang di antaranya, dan aku bertanya, kapan engkau kirim kemarau buat merobohkan dan mengeringkan batangnya? Malam lereng, kemersik dedaunan petang kehidupan, hembur jarum jam, debar akar-akar, bahasa mimpi berlabuh di ketiak bintang. Jauh menggonggong dalam rongga, duh Gusti, izinkan aku tersenyum pada langit dan bumi. Senjakala Parangtritis 2. Akulah senjakala di pinggir pantai, gelombang pasang, mari berpacu ke bukit karang. Kalaupun engkau ujung gelombang, cakrawala itu perempuan idaman, untuk siapa jung ini dilayarkan, jika tidak untuk menyambut rembang? Parangtritis 2. Dengarlah dengkur laut yang tak pernah tidur, sebagai degup jantungmu yang senantiasa limbur. Ciumlah bau nafas lumpur, sebagai bibirku yang rekah senantiasa menunggu nafasmu terulur. Isaplah nafas gelombang, sebagai nafasku senantiasa pasang. Tengoklah aku yang menyusur tepian ini. Tentu engkau bakal tahu langkahku tak punya arah
pasti. Persetubuhan waktu 3. Apa makna percakapan kalau hati senantiasa was-was diliput tanda tanya? Sebagai sebentuk kerinduan, aku ingin menangisi kesepianku. Sebagai sebuah luka bermula dari ujung kesepianmu. Kenapa hati selalu saja bertautan dan tak pernah selesai diceraikan? Medan waktu. Di sini kita bakal mengadu kekuatan, kawan. Tapi tatkala matahari mulai condong ke barat, tak lagi busur bakal kuangkat. Dan pedang pun terasa amat berat. Kuletakkan semua senjata di punggung waktu, sebagai kubaringkan hatiku di pekarangan batinmu. Barangkali kau pun tahu, segalanya bakal purna dalam warna ungu. Sekian saja, terima kasih. Dan saya ingin meralat bahwa tadi Mas Indra bilang anak saya 2, anak saya sudah 3 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyair yang kedua, Saudara Suminto Asayuti. Yang akan tampil ketiga, penyair Faisal Ismail. Untuk Faisal Ismail ini, Saudara Natalia akan membacakan sedikit riwayat singkatnya. Silakan Saudara Natalia. Selamat malam. Saya akan bacakan autobiografi dari Mas Faisal Ismail. Lahir 15 Mei 1947 di Perembuan, Sumeneb, Madura. Putra pertama dari 3 bersaudara, dari keluarga pamong Kelurahan Carik, sekretaris kelurahan setempat. Pendidikannya SR atau SD, PGAN Pamekasan, PHIN Yogyakarta 1964 sampai dengan 1966 dan tamat Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1973. Bekerja di Denpasar, Bali tahun 1974, tapi 1975 kembali ke Jogja dan mengajar di Fakultas Dakwah alma maternya, juga menjabat wakil dekan 1 fakultasnya sekarang. Dia mulai menulis puisi dan esai tahun 1966. Bergabung di Persada Study Club yang diselenggarakan Umbulan Duparangi di Mingguan Pelopor Jogja. Sering menulis artikel kebudayaan umum dan banyak menulis buku-buku keagamaan. Karyanya Obsesi atau kumpulan puisi dan nyanyian musim sebagai antologi. Kemudian dialognya. Sering ke Jakarta. Jenjang pendidikannya dilalui dari SD Tarakanita, SMP Seraduce Dagen, dan SMA Seraduce Kota Baru, Yogyakarta. Sama dengan saya. Ya. Di sekolah itu, ia duduk di kelas 2 fisika. Teater Seraduce yang dilatih oleh dramawan kawakan Fred Wibowo ternyata menarik perhatiannya. Ia bersama grupnya pernah mendukung pementasan Tumbal Teater Arena di Purna Budaya tahun lalu. Teater Seraduce adalah anak sah dari Teater Arena yang juga dipimpin oleh Mas Fred Wibowo. Oleh karena itu wajar jika ia mendukung Arena. Di tahun 1986, ia pernah memenangkan 3 lomba baca puisi. Yang pertama menjadi juara harapan 1 dalam lomba yang diselenggarakan kelompok pecinta alam Panorama Jogja. Kemudian juara 2, ia sahabat dalam lomba yang diselenggarakan Pancamarga, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedang dalam lomba yang diselenggarakan Lingkar Budaya, ia meraih juara ke-4. Sekarang Veronica aktif mengurusi OSIS SMA Seraduce
periode 1985-1986. Demikian autobiografi yang telah saya bacakan. Sekarang waktunya untuk menikmati puisi dari Mas Faisal. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Anda semuanya. Seperti hampir sama seperti kata Mas Indra kemarin bahwa data itu 80% betul dan 20% salah. Karena sebetulnya ketika lomba di Lingkar Budaya saya menduduki harapan ketiga. Kemudian saya menduduki jabatan OSIS tahun kemarin dan sekarang sudah tidak. Ya. Oke, saya mulai saja puisi ini. Puisi yang pertama. Telah berserah wajah ini, adikku. Telah berserah wajah ini, adikku, yang resah, teramat resah. Di bilik waktu termangu pada gerimis tipis, lalu bayang-bayang kelabu masa lalu. Dalam kembara ingin banyak tahu. Telah berserah wajah ini, adikku, yang pasrah, teramat pasrah. Di sujud syahdu, tertunduk penuh harap dalam doa, adalah milik segenap rindu, milik segenap cinta, yang Tuhan membelainya senantiasa. Puisi yang kedua. Gelora laut malam hari itu. Gelora laut malam hari itu adalah gelora ombak-ombak beradu, gemuruh menggebu, berkejar memburu. Gelora laut malam hari itu, sayangku, adalah gelora dadaku, gejolak segenap rindu, memburu bayangmu. Iva, sajak-sajakku, selamat malam. Iva, sajak-sajakku, selamat malam. Selamat malam. Segala yang lembutkah cinta? Tengadah tangan banyak berpinta, hati yang ingin berbagi bahagia, menunggu seluruh usia. Iva, sajak-sajakku, selamat malam. Selamat malam. Akan lamakah kelam? Gerimis mulai menderas, angin dingin menguat. Larut malam yang kian mencekam, jam berdetak dan sepi mendesak ke arah rindu yang mendendam. Senja kemarau di muka jendela. Senja kemarau di muka jendela. Tak ada lagi kah cuaca desir angin pada usia? Langit teramat lamban berbagi mega, menyeka hasrat pada hayat kita. Dan angan-anganmu gemetar sekitar bayang-bayang, merapatkan gelisah padaku penuh bimbang. Berikan kata-kata sepakat itu, sayang.
Tak ada debat memisah hari datang. Pertanda sebuah gema yang panjang telah datang, menyusup detik-detik lengang. Di sini, percakapan pun luruh seketika, menunggu reda yang telah tiba. Mimpi. Duka terjerat pada sukma, hasrat tersirat pada kata, menyaput usia dalam kabut rahasia, terlepas tak membentuk bahagia. Kemarin, adakah yang masih tinggal? Di luar sadar, angan-angan tak berkabar lagi. Hanya ada hayat mencemooh segala hal, berbagi kesal dan rawan hati yang nyeri. Putuskan aja, itu tak jadi soal. Aib nasib menyalip kuburan dangkal. Berserah kalah, dipecah maut penghabisan. Dunia pun gaib, terluput dari urusan. Sajak yang terakhir bagi si mati. Tak terbaca hasrat di hayatmu kini. Jarak telah memisah kata-kata. Ketika usiamu usai dini hari, ketika nasibmu selesai seluruh mimpi. Tak ada duka yang terbagi. Seluruh beban jasadmu bertaruh pada maknawi. Sekian, terima kasih. Demikian tadi Veronica Bukitsari. Kami ucapkan selamat malam kepada pendatang baru, 3 pemuda berkain sarung. Saudara-saudara,